インドネシアの友達の家遊びに行くでしょ。でそうするとね、料理がいっぱい出てくるんですよ。白かマカンマカンっつって食べて食べて、すごいいっぱい出てくるんです。テンペとかナシゴレンとかブア、果物とかいっぱい出てきて、マカンマカンって言うんですけど、いやお腹いっぱいだからもういらないっつって、マカンマカンって言うんです。いやお前食べてないやろって言われて、いやいや食べたからもういいです、無理。でもマカンマカンって言うんです不思議。 Selamat pagi. Kemarin saya sudah istirahat di sini. Masjid enak, tidur enak di sini. Ya orang Muslim baik, baik hali. Oh ya, enak nasi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana rosak tanah wakina ada benar. Amin. Dosa. Barangkali kita pernah mendengar ungkapan dari kolega Jepang yang menyatakan betapa menyenangkan bekerja dengan individu dari Indonesia. Ungkapan ini, meskipun tampak sederhana, mengandung penghargaan yang mendalam dalam konteks budaya Jepang. Dalam lingkungan kerja Jepang, keberhasilan bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari pendekatan, etika, dan kepercayaan yang dibangun. Oleh karena itu, ketika para praktisi sumber daya manusia, pemimpin, dan rekan kerja di Jepang secara konsisten memberikan kesan positif terhadap pekerja Indonesia, hal ini bukanlah suatu kebetulan semata. Meskipun kita mengakui bahwa Indonesia mungkin bukan bangsa yang paling unggul dalam hal kecerdasan, kedisiplinan formal, atau kemajuan teknologi, namun terdapat faktor-faktor tertentu yang membuat kita disukai. Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa karakteristik individu Indonesia selaras dengan budaya Jepang. Pendekatan kita akan didasarkan pada perspektif psikologi manusia, tanpa prasangka atau superioritas, melainkan dengan tujuan untuk memahami jalinan hubungan yang harmonis antara kedua budaya. Jika kita merangkumnya dalam satu kata, alasan utama mengapa orang Indonesia dihargai oleh orang Jepang adalah karena kenyamanan yang mereka hadirkan. Bukan kekaguman atau keunggulan semata, tetapi kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan yang harmonis. Kenyamanan ini berasal dari berbagai aspek yang seringkali kita anggap remeh. Secara umum, individu Indonesia cenderung menunjukkan kehangatan, keramahan melalui senyuman, intonasi yang lembut, dan keterbukaan dalam berinteraksi. Dalam psikologi sosial, manusia mengevaluasi orang lain berdasarkan dua dimensi utama, kehangatan dan niat baik, serta kompetensi atau kecerdasan. Penting untuk diingat bahwa kehangatan seringkali dinilai lebih dahulu daripada kompetensi. Artinya, sebelum menilai kecerdasan seseorang, kita terlebih dahulu merasakan apakah mereka menyenangkan atau membebani secara emosional. Orang Jepang hidup dalam sistem yang terstruktur, formal, dan penuh aturan. Ketika mereka berinteraksi dengan individu yang hangat dan tidak menimbulkan beban emosional, muncul perasaan bahwa interaksi tersebut tidak melelahkan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka ingin terus-menerus berkomunikasi, tetapi ada rasa aman secara emosional. Selain itu, orang Indonesia memiliki kemampuan yang seringkali diremehkan, yaitu kemampuan membaca situasi. Kita terbiasa hidup dalam lingkungan yang dinamis, penuh perbedaan, dan aturan tak tertulis. Sejak usia dini, kita belajar kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan cukup mendengarkan. Hal ini sangat selaras dengan budaya Jepang yang dikenal sebagai budaya konteks tinggi, di mana banyak hal tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi diharapkan dapat dipahami.
Di Jepang, makna sebenarnya seringkali tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada konteks, intonasi, situasi, dan isyarat sosial. Orang Indonesia cenderung cepat dalam memahami nuansa ini. Oleh karena itu, banyak orang Jepang merasa bahwa orang Indonesia mudah nyambung, cepat memahami, dan tidak memerlukan penjelasan yang terlalu rinci untuk hal-hal yang sensitif. Selanjutnya, kita beralih ke sikap terhadap atasan dan senior. Orang Indonesia cenderung tidak konfrontatif. Kita pandai menahan diri agar tidak menyinggung, menyakiti, atau setidaknya mencari jalan yang aman. Kita jarang membantah secara langsung, lebih memilih untuk mengikuti sambil belajar. Dalam psikologi kepribadian, sifat ini terkait dengan agreeableness, yaitu kecenderungan untuk kooperatif, menghindari konflik, dan lebih memprioritaskan hubungan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Dalam sistem kerja Jepang yang hierarkis, sifat ini sangat cocok. Karena bagi mereka, yang utama bukanlah siapa yang paling cerdas, tetapi apakah tim dapat berfungsi secara harmonis. Ego dikesampingkan demi kepentingan tim. Di sini, orang Indonesia relatif mudah beradaptasi. Aspek lain yang membuat orang Jepang nyaman adalah bahwa orang Indonesia relatif tidak gengsi dalam menjalani proses. Mereka bersedia memulai dari awal, mengulang kesalahan, dan mempelajari hal-hal baru. Hal ini sejalan dengan konsep growth mindset, yaitu pola pikir yang berfokus pada pengembangan diri, bukan pada mempertahankan ego. Individu dengan growth mindset tidak defensif saat dikoreksi. Mereka tidak merasa harga diri mereka runtuh hanya karena melakukan kesalahan. Bagi perusahaan Jepang, hal ini sangat penting. Mereka lebih menghargai pekerja yang dapat dibentuk secara bertahap dan bersedia mengikuti sistem daripada individu yang merasa paling benar sejak awal. Kemudian ada cara kerja tim. Budaya Indonesia bersifat kolektif. Kita memiliki konsep gotong royong, saling membantu, dan merasa tidak nyaman jika tim mengalami disfungsi. Dalam psikologi budaya, ini disebut kolektivisme, yaitu orientasi pada kelompok daripada individu. Menariknya, Jepang juga merupakan negara kolektif. Mereka sama-sama percaya bahwa keberhasilan adalah hasil kerja bersama, bukan semata-mata hasil individu. Oleh karena itu, orang Indonesia relatif cepat beradaptasi dengan pola kerja Jepang. Mereka bersedia lembur bersama, bertanggung jawab bersama, merasa malu jika membuat tim kesulitan, dan merasa ikut bertanggung jawab atas kegagalan bersama. Pola ini terasa familiar bagi kedua budaya, masuk ke dalam isu loyalitas. Orang Indonesia, jika merasa diterima, diperlakukan secara manusiawi, dan diberikan kejelasan, cenderung betah, setia, dan jarang menimbulkan drama. Dalam psikologi kerja, ini disebut organizational commitment, yaitu keterikatan emosional seseorang terhadap tempat kerjanya. Inilah yang membuat banyak perusahaan Jepang berusaha keras untuk mempertahankan orang Indonesia yang cocok. Bagi mereka, pekerja yang setia dan stabil jauh lebih berharga daripada pekerja yang cerdas, tetapi tidak dapat bertahan lama atau sering menimbulkan masalah relasi. Banyak orang Indonesia tumbuh dengan nilai-nilai moral yang kuat, namun tetap fleksibel dalam berinteraksi sosial. Kita tahu batasan tetapi tidak kaku. Kita memiliki prinsip tetapi tidak memaksakan. Di mata orang Jepang, ini terlihat sebagai individu yang memiliki nilai tetapi tidak mengganggu harmoni sosial. Secara psikologis, orang yang hidup dengan nilai yang jelas cenderung lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih dapat dipercaya. Jepang sangat menghargai konsistensi. Mereka lebih nyaman bekerja dengan orang yang dapat diprediksi secara positif dan tidak berubah-ubah sikapnya secara ekstrem. Menariknya lagi, orang Indonesia cenderung tidak suka ribut secara terbuka. Jika ada masalah, seringkali dipendam dulu, dicari solusi yang halus, dan tidak langsung konfrontasi. Meskipun dari luar terlihat diam, bagi orang Jepang, ini justru merupakan tanda kedewasaan sosial. Karena budaya Jepang juga menghindari konflik langsung. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak merusak harmoni kelompok. Jadi, ketika mereka bertemu orang Indonesia yang juga tidak agresif secara verbal, mereka merasa, oh, ini orang dewasa secara sosial. Jika kita telah lebih dalam, sebenarnya ada satu benang merah yang menghubungkan semua ini, yaitu fleksibilitas sosial. Orang Indonesia itu fleksibel,
bisa serius, bisa santai, bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Dalam psikologi adaptasi budaya, ini disebut cultural adaptability, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan kebiasaan budaya lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dalam lingkungan lintas budaya. Inilah salah satu alasan mengapa orang Indonesia relatif mudah hidup dan bekerja di Jepang, Korea, Timur Tengah, Eropa, bahkan di negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda sekalipun. Yang menarik, semua kelebihan ini jarang kita sadari sebagai kekuatan. Kita sering lebih fokus pada kekurangan kita, pada apa yang belum kita capai, pada apa yang belum sempurna. Kita jarang menyadari bahwa cara kita membawa diri, cara kita berinteraksi, cara kita menjaga hubungan, itu adalah aset yang sangat berharga di dunia kerja global. Kita mungkin tidak selalu unggul dalam teknologi, kecepatan, atau sistem, tetapi kita unggul dalam aspek manusia, hubungan, dan kenyamanan emosional. Di dunia kerja modern, terutama di lingkungan lintas budaya, hal-hal seperti ini semakin penting. Orang dapat mempelajari keterampilan teknis, orang dapat diajari sistem, tetapi sikap, karakter, dan cara membawa diri jauh lebih sulit dibentuk. Oleh karena itu, banyak perusahaan Jepang yang merasa bahwa orang Indonesia bukan hanya pekerja, tetapi mitra kerja yang dapat dipercaya. Bukan hanya bawahan, tetapi bagian dari tim yang ingin dijaga. Jadi, jika kita rangkum semuanya, orang Indonesia disukai di Jepang bukan karena kita yang paling hebat, paling pintar, atau paling disiplin secara formal, tetapi karena cara kita membawa diri itu cocok dengan cara hidup mereka. Kita ramah, PK, kooperatif, mau belajar, dan dapat bekerja dalam tim. Ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang manusia yang dapat hidup berdampingan tanpa menimbulkan kelelahan, masalah, atau suasana yang berat. Selama orang Indonesia tetap menjaga sikap baik, tetap rendah hati, tetap mau belajar, tetapi juga mulai menyadari nilai dirinya sendiri, hubungan kerja lintas budaya, termasuk antara Indonesia dan Jepang, dapat terus berjalan sehat dan saling menghargai. Kita tidak perlu merasa kecil, tetapi juga tidak perlu merasa paling besar. Cukup menjadi versi diri kita yang hangat, PK, dan bertanggung jawab. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the